Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan membahas tafsir dari surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan nama-nama dari surat Al-Fatihah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu Fadlu Surati Al-Fatihah. Keutamaan dari surat Al-Fatihah. Pembahasan terkait keutamaan surat Al-Fatihah ini, harapannya adalah menjadikan kita semakin cinta dengan surat Al-Fatihah dan menjadikan kita semakin lebih bisa meresapi dan merenungi apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyebutkan dua dari banyaknya keutamaan surat Al-Fatihah. Keutamaan yang pertama adalah surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Jadi kalau ayat yang paling agung adalah ayat apa? Kursi. Ayat kursi. Jadi kalau ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Tapi kalau surat yang paling agung dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya satu surat dengan surat yang lain itu memiliki keutamaan yang berbeda. Jadi ini menunjukkan bahwasannya kadang satu surat memiliki keutamaan yang lebih, memiliki kemuliaan yang lebih. Dan untuk memastikan keutamaan suatu surat harus dibangun di atas dalil yang sahih. Dan surat yang paling agung dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat apa? Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id ibn Mu'alla radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Fa'an Abi Sa'id ibn Mu'alla radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id ibn Mu'alla, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, qala, ia berkata, kuntu usolli fil masjid. Kata Abu Sa'id, sahabat Nabi, dulu saya sedang sholat di masjid. Sholat di sini adalah sholat sunnah. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Saya pun ketika sedang sholat sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Namun karena saya sedang sholat sunnah, saya pun tidak memenuhi panggilannya. Maka ini menunjukkan jamaah khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh memanggil sahabatnya walaupun dalam kondisi sholat. Namun sholatnya sholat apa? Sholat sunnah. Jadi kalau ada sahabat Nabi sedang sholat sunnah, dipanggil sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus memenuhinya. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh memanggil sahabatnya yang sedang sholat. Dan ini juga berlaku untuk ibu. Berlaku juga untuk ibu. Jadi kalau dalam kondisi sangat diperlukan, maka seorang ibu boleh memanggil anaknya yang sedang sholat apa? Sunnah. Dan seorang anak harus memenuhi panggilan tersebut. Dan dia membatalkan sholat sunnahnya. Sebagaimana kisah Jurej. Masih ingat jamaah ya, kisah Jurej yang masyhur. Jadi intinya berlaku untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berlaku pula juga untuk ibu. Ketika Abu Sa'id ibn Mu'alla dipanggil sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat sunnah, maka Abu Sa'id tidak memenuhi panggilan tersebut. Fakultu ya Rasulullah, selesai sholat, Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, inni kuntu usolli. Tadi saya sedang sholat, wahai Rasulullah.
tadi saya tidak memenuhi panggilanmu itu, saya sedang sholat wahai Rasulullah. Faqala alam yakulillah. Nabi SAW mengatakan, bukankah Allah Ta'ala berfirman, istajibu lillahi walir rasul idha da'akum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian. Jadi kenapa engkau tidak memenuhi panggilanku ketika aku panggil, padahal Allah Ta'ala perintahkan kalian untuk memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala li. Kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, La'u'allimannaka suratan hiya a'damus suwari fil Qur'an. Saya akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid. Sebelum engkau keluar dari masjid. Berarti percakapan ini terjadi di dalam atau di dalam masjid? Di dalam masjid. Nabi SAW mengatakan, saya akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Summa akhadha biyadai. Kemudian dia atau Nabi SAW memegang tanganku. Falamma arada an yakhruj qultu lahu. Ketika Nabi SAW memegang tanganku dan beliau bersama saya mau keluar dari masjid, akhirnya saya pun mengingatkannya. Alam taqul law 'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Wahai Rasulullah, bukankah tadi baginda menjanjikan kepadaku akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid. Nah ini sudah mau keluar kok belum diajarkan. Maka ini menunjukkan semangatnya Abu Sa'id bin Mu'alla dalam belajar ilmu agama. Ketika dijanjikan akan diajarkan surat yang paling agung, lah kok ketika mau keluar masjid belum diajarkan, langsung apa? Langsung nagih. Apa kata Nabi SAW? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan jamaah betapa mulianya surat Al-Fatihah. Bahkan surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua dari surat Al-Fatihah, bahwasannya surat Al-Fatihah ini adalah cahaya. Surat Al-Fatihah ini adalah cahaya. Artinya, siapa yang baca surat Al-Fatihah, memahami kandungannya, berusaha mengamalkan, surat Al-Fatihah akan menjadi cahaya bagi dia di dunia, dalam artian menjadi hidayah bagi dia untuk menempuh Shiratal Mustaqim. Dan cahaya pula kelak di akhirat. Dan kita tahu jamaah, bahwasannya akhirat itu apa? Gelap. Akhirat itu gelap. Kita butuh cahaya. Di antara cahaya tersebut adalah sering-sering baca surat Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, qala bainama Jibril qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Ketika Jibril alaihi salam sedang duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ia mendengar ada suara dari langit. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Jibril, kemudian Jibril mendengar suara dari langit. Farafa'a ra'sahu, kemudian dia pun mengangkat kepalanya. Dan ia berkata, Jibril berkata, Hada babun minas sama futihal yaum. Ini adalah pintu dari pintu-pintu langit yang hari ini terbuka. Lam yuftah qat illal yaum. Yang dimana pintu ini belum pernah terbuka sebelumnya. Dia baru terbuka di hari ini. Maka ini menunjukkan bahwasannya langit itu memiliki pintu-pintu. Apa ayatnya jamaah? Abu Wabas sama itu ayatnya. An-Naba, Bu. Fakanat abwaba. Fakanat abwaba. Maka ini menunjukkan bahwasannya langit itu memiliki pintu-pintu. Dan pintu ini jamaah terbuka yang tidak pernah terbuka sebelumnya. Fanazala minhu malakun. Ketika pintu itu terbuka, maka malaikat turun. Faqala, maka Jibril alaihissalam mengatakan, Hada malakun nazala ilal ardi.
Ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qad illal yaum. Yang tidak pernah turun kecuali hari ini. Fasallama. Maka dia pun mengucapkan salam. Wa qala. Dan dia mengatakan, abshir binuraini utitahuma lam yuktahuma nabiyyun qablaka. Kata malaikat tersebut, bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang diberikan kepada engkau yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Jadi dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat tadi kembali mengatakan, Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Dua cahaya tersebut, yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua adalah akhir-akhir surat Al-Baqarah. Jadi malaikat tersebut jamaah menamakan dua surat tersebut dengan apa? Cahaya. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua adalah akhir-akhir surat Al-Baqarah. Tadi kita sudah sebutkan cahaya di sini di dunia dalam artian hidayah, di akhirat dalam artian cahaya, karena akhirat itu apa? Gelap. Lam taqra biharfin minha illa a'taitahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf darinya kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Maka ini menunjukkan jamaah betapa agungnya surat Al-Fatihah. Apa maksudnya? Permintaanmu akan dikabulkan. Sebagian pensyarah hadis mereka menjelaskan bahwasannya siapa yang baca surat Al-Fatihah, maka permintaan yang ada di surat Al-Fatihah itu akan dikabulkan. Siapa yang membaca akhir-akhir surat Al-Baqarah, maka permintaan yang ada di dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah akan dikabulkan. Kira-kira permintaan yang ada di surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Saya baca Al-Fatihah, maka permintaannya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, akan Allah Ta'ala kabulkan. Dan permintaan dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah apa? Ghufranaka. Gimana ayatnya jamaah? Ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana apa? Ghufranaka, ampunanmu. Rabbana la tu'akhidna in nasina, dan seterusnya. Jadi permintaan-permintaan yang ada di akhir Al-Baqarah tersebut akan dikabulkan. Ini dua keutamaan dari surat Al-Fatihah. Tadi yang pertama apa jamaah? Merupakan surat yang paling agung, surat yang paling mulia. Yang kedua, surat Al-Fatihah merupakan apa? Cahaya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.